Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan dan sudah kami terima selama ini lewat kesehatan, rezeki, juga kebersamaan bersama keluarga dan rekan-rekan kami. Malam hari ini kami ingin belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Semoga keteladanan, nasihat yang dapat kami pahami dan kami terima melalui bacaan yang akan kami pelajari bersama-sama sungguh dapat membimbing hidup kami untuk lebih memuliakan nama-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak dan saudara. Sudah sempat ingat-ingat Eliezer. Bapak Ibu sekarang begini ya, silahkan membayangkan yang sederhana saja. Kalau di lingkungan itu membacakan hasil permenungan apa yang bisa saya teladan, masing-masing membacakan, itu kan sudah jadi sharing, sudah jadi pendalaman Alkitab. Benar-benar pendalaman Alkitab, bukan pendalaman pengalaman. Kalau di lingkungan seringkali pendalaman pengalaman kan ya? Betul. Emang ya. Dia masih kena lebih dari kita. Ya. Jadi yang gini, pertanyaan jahatnya, setelah pendalaman Alkitab dengan sharing pengalaman itu pulang di jalan pada ngomongin apa atau siapa? Nggak ada ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa? Pulang-pulang aja. Pulang-pulang aja. Terus sepanjang jalan itu pikiran juga kosong sama sekali. Ya apalagi inget bacaannya. Inget bacaannya ya, tapi bukan. Hebat sekali mengingat bacaan. Pertanyaan saya begini, bacaan itu dibacakan kapan? Awal kan? Kemudian sharing pengalaman berapa lama? Setengah jaman lah. 15 menit sampai 2,5 jam. Itu sudah ada pembatasan-pembatasan. Ya, waktunya kadang, udah malam gitu. Nanti kan, kalau ada sampai peringatan waktu udah malam, nggak mungkin setengah jam, nggak mungkin. 1,5 jam bisa. Nggak mungkin mulai jam 7. Dalam pembahasan di renungannya itu aja, bukan rentetan yang lain-lain. Bukan, yang saya tanya itu justru bacaan pasti dibacakan di awal, ya kan? Habis itu ada penjelasan. Terus habis itu sharing pengalamannya itu loh yang berapa lama. Nah sekarang pulang bisa mengingat atau yang diingat bacaannya, kan hebat. Bacaan, penjelasan tuh sharing panjang, tapi begitu pulang yang diingat bacaannya. Hebat kan? Nggak ingat sama yang sharing paling panjang tadi. Soalnya yang sering kan masing-masing orang, jadi kita nggak begitu. Nah itu lebih jahat lagi sekarang. Jujur aja emang kan Ya, masing-masing apa-apa, orang saya cerita. justru lihat Iya. justru saya minta lihat apa adanya. Betul. Jadi terserah mau ngomong apa, saya nggak mau dengerin kok. Lebih jahat kan? Coba kalau saya diperlakukan kayak gitu. Tapi kenapa kok ada kecenderungan orang sharing pengalaman dan kemudian orang juga nggak mau memperhatikan, tapi yang sharing ngomong terus.
nggak merasa. Ya ngomong juga nggak peduli sama umatnya. Yang penting saya ngomong. Nah itu jangan-jangan kalimatnya begitu. Yang penting saya ngomong, didengerin apa enggak peduli. Dan yang ngomong itu bisa dengan bangga bercerita macam-macam, padahal yang dengerin Nggak ada. nah itu Radio jangan mantan penyiar. Dan itu pekerjaan sulit loh ya, ngomong dan nggak peduli didengerin apa enggak. Kemudian berikutnya lagi, kalau bicaranya sharing pengalaman, tolong ingat-ingat ya. Ada nggak yang pengalamannya itu diulang-ulang? Ada. Jadi pengalaman yang sama disampaikan di PKSN, nanti diceritakan lagi di ABP, PKSN berikutnya diceritain lagi. Yang dengerin itu masih ingat, yang ngomong sudah lupa kalau pernah cerita. Ya coba perhatiin aja. Itu yang denger bisa hafal loh ya. Kalau orang nggak waspada, hafal. Nanti habis ini pasti ngomongnya ini. Iya juga sih Pak. Ini pasti anaknya yang ketiga terus yang diomongin. Nah kalau seperti itu coba gini, bukan jahat, tapi Bapak Ibu pengalaman kita itu sebenarnya terbatas kan. Lebih terbatas lagi pengalaman kita yang layak diceritakan. Enggak semua pengalaman layak diceritakan kan. Dari lahir sampai sekarang, dari semua pengalaman yang ada, pengalamannya sudah terbatas. Habis itu, dari semua pengalaman yang layak untuk diceritakan dan didengarkan orang banyak, itu terbatas. Maka jangan kaget kalau pengalamannya itu ulang-ulang. Jadi benar kan? Jadi pendalaman pengalaman, menyatanya pada hafal pengalamannya. Orang itu bercerita, bisa ingat terus. Itu dibacain teks Alkitab. Apalagi bacaan yang sulit, jangankan ingat, paham waktu itu aja belum tentu itu kalau pas bacaannya sulit. Nah, kemudian, kalau tujuan kita itu memang pendalaman kita, maka yang kita bagikan, yang kita sharingkan, sharing itu adalah apa yang saya pahami, apa yang saya dapat dari pembacaan itu. Jadi seandainya sharing tanpa pengalaman, tidak masalah. Itu yang bawa rambutan siapa? Berarti Pak Wiono sharing rambutan. Kan begitu kan? Yang mengatakan sharing itu sama dengan pengalaman, itu siapa? Sharing itu kan berbagi kan? Tapi kalau mendengar kata sharing langsung ngomongnya pengalaman, itu juga pemahaman dari mana juga nggak ngerti saya. Kalau saya selidiki gitu. Itu awalnya dulu dari model katekese umat, katekese yang kemudian maunya menyentuh pengalaman kan. Tapi efeknya apa? Yang diomongin pengalaman, pengajaran imannya nggak diomongin. Itu terjadi ketika bicara tentang katekese umat. Tahunnya tahun 80-an, 90-an. Jadi bicara katekese umat diminta ngomong pengalaman, lalu ada metode baca kitab 7 langkah yang ngomong pengalaman. Efeknya itu tadi, orang kemudian terbentuk, pokoknya sharing, ketemunya pengalaman. Pemahamannya apa? Kadang-kadang nggak paham apa yang dibaca, tapi sharingnya sama saja. Mau bacaannya apa, pengalaman yang diceritakan sama. Kalau itu pernah terjadi kan? Bacaannya terserah, pokoknya sama cerita ini. Kalau diucapkan di sini jadinya begitu. Tapi ya kalau begitu yang dilakukan, satu, tidak sesuai dengan tujuan. Dua, rugi. Kenapa? Bapak Ibu sederhana saja. Bapak Ibu sudah siap untuk menulis kan? Sudah siap tulisannya kan ya?
nggak usah khawatir, Bapak Ibu baca, saya akan mendengarkan sungguh-sungguh dan saya belajar beneran. Saya nggak bohong, saya mendengarkan baik-baik. Kalau mata saya terpejam itu bukan karena saya malas dengerin, justru karena saya dengerin. Nah ini malam ini sharing pemahamannya direkam loh ya. Mau dengar? Di share. 10 orang ya. 10 ya. 10 orang. Yang kemarin belum. Yang kemarin belum. Orang ya sana udah senyum-senyum loh. 10 siapa yang mau mulai? Sudah nggak ada penjelasan lagi karena apa? Bapak Ibu, kalau mau nulis itu saya berani pastikan walaupun saya nggak telepon, saya nggak datang ke rumah Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu baca ulang. Pasti baca ulang Eliazar, baru bisa nulis. Jadi kan nggak perlu dijelasin lagi. Ya, siapa mau mulai? Silakan. Kamera ada di Siang kameranya. Yang kemarin belum aja, coba urut. Monggo, Wanton. Suster ini kan di rumah malah melototin kitab suci mulu kan. Atau ngepel. Kalian dengan doanya. Belum dari pastor ini kan jadi menghindari kamera. Selamat malam Pak Seto, yang mulia Bu Ana, suster dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini saya akan coba menyampaikan refleksi tugas dari Pak Seto perihal keteladanan Eliazar. Eliazar diambil dari 2 Makabe 6 ayat 18. Sebelum ke 2 Makabe 6:18 memang saya juga sempat membaca itu dari Makabe 1 Makabe itu cukup ngeri juga ya bacaan Makabe. Jadi zaman penindasan, penganiayaan, pembantaian dan lain sebagainya. Jadi saya kok ngeri-ngeri sedap. Cuman ini kembali lagi ke tokoh Eliazar. Keteladanan seorang Eliazar ini yang sudah lanjut umurnya dan terhormat tampan rupanya, menurut pendapat saya, Eliazar adalah seorang ahli Taurat yang saleh keteladanannya, yang pastinya karena beliau ini adalah ahli Taurat, berarti Eliazar adalah seorang yang berpengetahuan tentang hukum Taurat yang luar biasa. Kedua, Eliazar adalah seorang yang taat dan patuh terhadap segala larangan peraturan, terutama tentang jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Ini sesuai peraturan hukum Taurat ya. Terus yang ketiga, Eliazar adalah seorang yang tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Ini juga dijadikan keteladanan bagi kita, seperti apa yang disampaikan bahwa kepura-puraan tidak pantas untuk di usianya Eliazar. Terus yang keempat, Eliazar adalah orang yang mulia, tegas dalam pendirian dan iman keyakinannya. Dalam hal ini dapat diambil dari keputusannya bagaimana Eliazar dengan tegas meminta supaya segera
daripada melanggar peraturan lebih baik mati saja. Terus yang kelima, keteladanan Eliezer. Eliezer adalah orang yang sangat bijaksana, berpikir benar sebelum bertindak, tidak mementingkan diri sendiri, dan memegang teguh keimanannya dengan berkata berpura-pura tidaklah pantas bagi umurnya. Terus yang keenam, Eliezer adalah orang yang teguh dalam iman keyakinannya. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam dari pihak manusia, tapi tidak dapatlah aku melarikan diri dari tangan yang Maha Kuasa. Inilah keyakinan yang dibawa sampai mati oleh seorang Eliezer. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang keteladanan seorang Eliezer. 5 baris cukup ya. Nah, ini doanya. Saya belajar berdoa ya. Dari tokoh Eliezer. Allah yang Maha Kuasa, pencipta manusia dan alam semesta, Engkau berdaulat atas hidup kami, hidup dan mati kami. Kami bersyukur padamu atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas bangsa Indonesia, tempat kami tinggal yang aman, damai dan tentram. Terlebih kami bersyukur atas kabar sukacitamu yang sedang kami pelajari dan renungkan bersama Bapak Seto Marsunu melalui studi Alkitab Servasius untuk menghayati teladan Eliezer dalam bacaan 2 Makabe 6 ayat 18. Engkau menyadarkan kami bagaimana kehidupan yang dialami oleh Eliezer, seorang tokoh utama Taurat yang ditindas bangsa Yunani. Bagaimana gambaran penderitaan, penindasan, penyiksaan, pembakaran, pembantaian, penggorokan, dan penghilangan nyawa pada saat itu begitu keji dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Engkau juga hadir menyadarkan kami melalui teladan Eliezer, seorang Yahudi ahli Taurat yang taat, saleh, setia terhadap perintah Tuhan dan larangan-larangannya, teguh dalam iman dan keyakinannya, seorang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, tetapi lebih mengutamakan kematian terhormat daripada hidup ternista. Berkati hati kami ya Tuhan, kiranya banyak pelajaran berharga dari kisah Eliezer ini. Semoga teladannya mampu memberi kami kekuatan untuk selalu takut akan Tuhan, teguh dalam iman dan keyakinan akan kehadiran-Mu, dan menjadi orang beriman yang senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Semua ini kami mohon dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, orang mau kalah doanya nih, Mas. Baik, yang kedua saya mencoba sebisa saya. Karena yang diminta adalah 4 ya, saya 4 saja. Ini 5 baris. Jangan dikurangin, Pak. 4 keteladanan dan nasihat maksudnya Pak. Dengarkan dulu. Iya. 5 nasihat atau keteladanan Eliezer untuk diri saya. Yang pertama, Eliezer adalah orang yang sangat patuh kepada Tuhan. Kepatuhannya akan hukum Taurat sedemikian hebat, bahkan ia rela mati terhormat daripada hidup ternista. Memilih rela mati dipukuli daripada makan daging babi. Hal ini mengingatkan kepada saya untuk senantiasa patuh kepada Tuhan. Yang kedua, Eliezer adalah orang yang bersahaja, tidak mau berpura-pura. Disuruh makan daging kesukaannya seolah-olah makan daging babi di depan umum untuk menghindarkan penyiksaan kepadanya, menolaknya dengan tegas. Dengan berpura-pura, selain menyesatkan kaum muda, juga
selain itu tidak pantas untuk orang setua dia yang sudah berusia 90 tahun lebih. Yang ketiga, Eleazar orangnya hidup jujur dan suci sejak muda, terutama patuh sekali terhadap hukum Taurat dan 10 perintah Allah. Hal ini mengingatkan saya untuk senantiasa jujur dan berupaya untuk senantiasa patuh kepada Tuhan, berupaya juga senantiasa mau membaca dan belajar dari kitab suci atau firman Tuhan. Yang keempat, Eleazar memberikan keteladanan yang luhur bagi kaum muda. Ia rela mati demi Taurat yang mulia dan suci. Dari keempat keteladanan ini, saya memang belum menulis doanya, tetapi saya pikir kalau mau menyusun doa, kita mohon bimbingan kepada Tuhan untuk pertama supaya kita diberikan dan dituntun untuk tetap patuh kepada Tuhan, lalu juga dituntun untuk hidup bersahaja, tidak berpura-pura, apa adanya. Kita juga tentu mohon kepada Tuhan untuk senantiasa hidup jujur, lalu juga bisa memberikan teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kaum muda. Kaum muda itu bisa di tempat kita ada mudika, ataupun mungkin anak-anak kita atau keponakan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, Pak Lama, silakan. Terima kasih Pak Wi. Selamat malam semuanya teman-teman. Malam. Teladan Eleazar, orang yang diberkati Tuhan, tercermin dari rupanya rupawan. Dia tetap ganteng walaupun usianya sudah 90 tahun. Nah itu orang yang ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Kayak Pak Selamat berarti. Seperti saya. Eleazar tahu tujuan hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan dia mengerti jati dirinya sebagai orang yang percaya kepada Allah dan melakukan semua ajaran hukum-hukum Allah dalam hidupnya, dan penuh kepercayaan Allah sumber kehidupan kini dan setelah kematiannya. Doanya, Bapa, saya bersyukur dengan mengenal umatmu Imam Agung Eleazar. Dengan cara hidupnya hanya untuk kemuliaan-Mu, dan bantulah saya untuk meneladani cara hidupnya sehingga hidupku selalu tertuju untuk memuliakan nama-Mu selalu. Amin. Amin. Suster monggo. Monggo, Suster. Saya berdiri aja silakan terus. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Untuk menjelaskan tentang teladan Eleazar ini, Suster boleh buka maskernya biar Ada COVID. biar kelihatan cantiknya. kita sudah baca bersama-sama bagaimana keteladanan hidup dari Eleazar ini. Dan yang saya mau mengikuti pertanyaannya hanya satu teladan. Jadi yang saya mau ambil itu dari ayat 24 yang mengatakan, berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami, supaya jangan banyak pemuda yang kusesatkan juga. Di sini dari ayat ini memotivasi saya bahwa
iman itu bukan suatu hal yang bisa ditukar dengan barang fana atau hanya mencari popularitas dan kehormatan dari dunia, sehingga bisa melakukan satu kesesatan dengan berpura-pura. Tapi iman itu menuntut kesetiaan, kehormatan, keberanian, dan konsisten yang mutlak agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di sini kita bisa sadar dan melihat bahwa pribadi kita bisa menjadi suatu hal yang baru bagi pribadi orang lain, khususnya cara kita bertindak atau bagaimana cara kita mengungkapkan suatu hal yang benar, sehingga perbuatan kita itu selalu menjadi suatu hal memotivasi pribadi orang lain. Sebagaimana besar perbuatan kita, itu pun yang akan ditiru oleh pribadi orang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk doanya, ya Tuhan, ajarilah saya untuk senantiasa memiliki iman yang konsisten agar saya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayo yang lain siapa tuh? Ada suster lagi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu dan para suster sekalian. Malam. Untuk renungan saya tentang teladan dan sikap baik Eliezer, yang saya ambil itu Eliezer itu memiliki iman yang teguh. Lihat dari ayat 30 mengatakan, dalam jiwa aku menderita, semuanya itu dengan suka hati karena takut akan Tuhan. Dalam perkataan Eliezer ini sangatlah spontan menjelaskan tentang keselamatan jiwanya. Godaan yang menawarkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang ternista, yaitu makan daging korban. Dengan hati yang jujur dan iman yang berpegang teguh pada Tuhan, ia tetap memberanikan diri untuk menolak dan menempatkan Allah sebagai alasan utamanya. Mengakui keberadaan Allah di posisi pertama ini membuat dirinya kuat berdiri di hadapan orang yang menganiayanya. Teladan inilah yang perlu saya tanamkan di dalam diri saya. Bagaimana saya memiliki iman yang kuat dan berakar pada Tuhan, terutama dalam menghadapi dunia zaman ini. Dan doanya, ya Tuhan, Engkau memberi teladan yang baik kepada saya lewat tokoh Eliezer ini, yaitu teladan iman yang teguh. Saya mohon, bantulah saya juga agar mampu bertahan dan melawan setiap godaan dan tantangan dalam setiap perjalanan hidup saya. Itu saja dari saya, terima kasih. Ayo. Lanjutkan sampai habis. Baik, sebelumnya selamat malam untuk Bapak Ibu dan para suster sekalian. Orang susternya mengerjainnya bareng-bareng. Membagikan renungan saya tentang teladan Eliezer sendiri baik kehidupan saya setiap hari. Di sini saya terkesan dengan ayat 20 yang mengatakan bahwa berani menolak karena cinta kepada hidup. Dari ayat ini saya belajar dari sikap dan teladan Eliezer yang tetap berpegang teguh terhadap apa yang benar dalam hidupnya dan berlaku setia dan taat sebagai pengikut Tuhan dengan kebenaran iman. Walaupun dia sendiri mengalami tantangan dan ketakutan dalam menghadapi semua situasi yang ia hadapi, tetapi ia tetap berkonsisten yang kuat dalam imannya. Di sini saya memohonkan, doa yang saya mohonkan itu, ya Bapa, ajarlah saya untuk memilih apa yang baik dan benar dalam hidup saya, dan tambahkanlah iman saya akan Dikau bila saya mengalami tantangan dan ketakutan dalam diri saya dalam menghadapi arus dunia saat ini. Terima kasih. Ya, terus. Disela dong, ayo Pak Robert. Nah, Salah satu disaksi yang korupsi. Tadi sudah dinyatakan bahwa
banyak yang bisa kita teladani dari Eliezer ini. Dan saya hanya menyatakan di ayat 21 itu, dia berani menolak. Dalam artian kehidupan saya, dalam dunia kerja saya tidak mampu menolak. Kadang-kadang padahal dia itu berani menolak nyawa taruhannya. Saya kadang-kadang dalam kerja berani menolak hanya PHK taruhannya, dan saya tidak mampu gitu. Doa saya, semoga Tuhan memampukan saya untuk menyatakan kebenaran dimanapun saya berada. Amin. Nanti habis ini suster yang belakang ya. Tapi suster yang belakang atau suster yang depan? Suster yang rambut putih. Baik, selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan para suster sekalian. Pada malam ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terutama di sini ada 2 buah pertanyaan dari Bapak Seto untuk mendalami teladan-teladan dari Eliezer. Di sini kita semua sudah membaca dari kitab Makabe bab 6 ayat 18 sampai 31. Tadi saya juga sempat bingung. Ini yang diminta 5 teladan atau 5 baris? 5 baris. 1 teladan. 1 teladan 5 baris. Karena yang saya kerjakan ini hanya ada 1 teladan tapi 5 baris. Betul. Ya, dari Lebih sini juga juga nggak apa-apa, bonus. Saya memilih 1 teladan meskipun di dalam kehidupan Eliezer ini begitu banyak teladan-teladan yang bisa kita tiru dan bisa kita ambil, tapi di sini saya hanya mengambil 1 teladan, yaitu kesetiaan. Kesetiaan Eliezer akan imannya kepada Tuhan melalui hukum Taurat membawa dia kepada kematian yang sangat tragis. Untuk membela imannya, dia tidak mau merugikan jiwanya, terutama tidak mau melakukan ketidakjujuran hanya karena iman menyelamatkan dirinya semata dari kematian. Tapi dia malah memberanikan diri dengan hati bersih daripada hidup tapi dengan perbuatan yang kurang pantas atau kurang jujur. Doa saya untuk teladan kesetiaan ini dari Eliezer. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menunjukkan kepada saya arti kesetiaan iman akan Engkau melalui hamba-Mu Eliezer. Semoga kesetiaan yang telah ditunjukkannya kepada saya melalui penderitaannya memampukan saya juga untuk setia dalam mewartakan kebenaran dan kejujuran di antara sesama kami, terutama untuk keselamatan jiwa saya dari segala kenajisan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Suster ke suster nih, ya senior nih. Malam, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini sebenarnya didoktrin. Terima kasih. Saya juga seperti dengan teman-teman saya, sesuai pendengaran saya minggu lalu bahwa diminta 1 teladan dengan 5 baris penjelasan. Singkat aja. Di sini saya mengambil 1 teladan yang paling menonjol untuk saya, bahwa Eliezer menunjukkan sekaligus mengingatkan kepada saya bahwa Eliezer adalah seorang yang teguh dalam imannya, di mana di sini menunjukkan lewat sikapnya ia tidak mau hidup berpura-pura, sekalipun ia rela mati, disiksa, tetapi ia tetap tegas menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang teguh dalam iman. Maka kematiannya itu disebut kematian teladan keluhuran budi dan peringatan kebijaksanaan bagi kaum muda dan bagi kita semua. Di sini doa saya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas waktu yang indah boleh kami alami. Bantulah dengan rahmat-Mu agar mampu hidup dalam kebenaran kasih-Mu, bukan dalam kegembiraan semu atau kepura-puraan.
Tuhan, mampukan kami senantiasa memperjuangkan hidup kami menurut kehendak-Mu. Biarkanlah rahmat-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar mampu menjadi teladan dan saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, khususnya di era milenial ini. Tuhan, tambahkanlah selalu iman, harap dan kasih kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan yang lain. Ayo. Habis nunggu yang awam-awam ini pada susah-susah lama. Selamat malam untuk kita semua. Dari saya mengambil satu teladan dari Eleazar. Itu terdapat dalam ayat 30 dengan kalimat, tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan suka hati karena takut akan Tuhan. Eleazar lebih memilih mati daripada hidup dengan tidak menaati hukum Taurat yang dia hormati. Dengan tidak berpura-pura, namun dengan suka hati, ia menerima konsekuensi sebagai orang yang taat dan setia pada adat istiadat dengan tidak melanggar perintah Allah. Namun, Eleazar juga ingin memberikan teladan yang baik dengan tetap setia pada hukum Taurat dan menjadi teladan yang baik bagi bangsanya sendiri maupun bagi kaum muda. Dan untuk doa saya, Tuhan, bantulah dan tuntunlah saya agar saya selalu berlaku setia menurut kehendak-Mu dan tegarkanlah saya untuk selalu berlaku taat dan menerima setiap konsekuensi dengan suka hati. Amin. Ayat ini perlu coba. Sayang udah debat gak dibacain. Maju, ayo Bu. Baik ya. Menurut saya teladan Eleazar orang yang patuh akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, tidak mau berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana. Kalaupun sekarang dia lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tidak dapat melarikan diri dari Yang Maha Kuasa, dan dia rela menanggung sengsara hebat dalam tubuhnya akibat deraan itu, tetapi dalam jiwanya dia dengan suka hati karena takut akan Tuhan, sampai dia berpulang meninggalkan kematiannya sebagai teladan dan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan. Doa saya, ya Tuhan, kami mohon rahmat dan kebijakan dalam hidupku, supaya kami bisa mengikuti teladan seperti Eleazar yang sangat patuh dan takut akan perintah-Mu. Kami berdoa di dalam tangan-Mu, kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus penantara kami. Amin. Belakangnya Pak Yadi itu siapa? Baca saja kalau memang sudah kalau itu nggak maju, saya maju lagi. Ngomong kau Pak. Yes, maju. Ya. Selamat malam. Saya akan mencoba membacakan apa yang saya tentang teladan Eleazar. Eleazar adalah ahli Taurat yang patuh dan setia kepada Allah dan aturan dari hukum Tuhan, sehingga ia rela menyerahkan nyawanya demi mempertahankan kebenaran dan untuk meneladani
umat manusia, terutama mereka yang muda-muda, untuk berkata jujur dan tidak mau berpura-pura. Dia melawan ketidakbenaran dengan mengorbankan dirinya, rela untuk disiksa. Namun kebenaran yang dipertahankan adalah untuk meraih kehidupan kekal. Jadi Eliezer mempunyai iman yang kuat, yang merupakan dalam kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara, tapi dia ingin meraih kehidupan abadi yang kekal. Terus doanya, Tuhan Allah Bapa di surga, berikanlah kami iman yang teguh sehingga mampu menolak segala bentuk perbuatan dosa yang akan membawa maut, seperti yang diteladankan oleh Eliezer. Berilah kami kekuatan untuk menjadi kudus dan akhirnya memperoleh kehidupan kekal di surga. Amin. Amin. Biar gagah. Nah, 5 teladan Eliezer yang saya baca, yang saya dapat itu: 1, patuh pada hukum Taurat. Yang kedua, mau memberi teladan yang baik kepada pemuda dan orang-orang lain yang tidak mau menyesatkan orang-orang lain. Kemudian dia tidak mau berpura-pura walaupun namanya terancam. Lebih takut kepada hukuman Tuhan daripada lebih takut kepada Tuhan biarpun dia terancam mati. Dan dia tidak mudah menerima godaan untuk berbuat yang tidak benar ketika ia mau disuruh untuk berpura-pura makan daging babi. Kemudian doa yang saya buat itu seperti ini. Tuhan Yesus, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepadaku supaya aku bisa hidup lebih beriman seperti Eliezer, supaya aku bisa selalu patuh kepadamu, tidak mudah digodai untuk berbuat dosa, dan bisa menjadi teladan untuk keluargaku dan orang-orang di sekitarku. Amin. Amin. Agak nengah bu, gambarnya susah bu. Agak nengah, nah, biar gambarnya cakep. Cantik tuh gini. Nah. Teladan Eliezer yang saya ambil adalah tentang keputusannya yang mulia untuk melakukan hal-hal yang sudah dibicarakan tadi. Banyak orang yang taat, menurut saya, yang memutuskan itu tidak sesuai dengan apa yang dalam kehidupan sehari-harinya. Kadang dalam memutuskan lebih banyak memutuskan lebih banyak keuntungan untuk dirinya sendiri, bukan karena itu baik dan benar. Doa saya adalah Allah yang Maha Baik, sebagai
seorang hamba sering memutuskan, baik sebagai ibu ataupun karyawan, kami pun juga sering memutuskan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya apa yang kami putuskan selalu menjadi hal yang baik demi iman dan ketaatan kami sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Masih boleh. Baik, kalau Bapak Ibu perhatikan dan bandingkan Rabu lalu dengan yang sekarang, beda Pak? Beda. Yang ini lebih berasa dan lebih jelas kan ya? Lebih fokus. Ya. Ke titiknya. Ya, sebenarnya itu ya cuma begitu itu. Sulitnya apa coba? Nggak ada. Coba jelaskan kesulitannya. Kesulitannya apa? Justru lebih mudah malah nggak ngalor ngidul. Nggak perlu kemana-mana, nggak perlu nyari apa-apa, nggak perlu ingat-ingat pengalaman, cuma dengerin aja Tuhan mau ngomong apa lewat perikop ini. Jadi ada kata-kata yang bisa digunakan untuk menjalankan ini ya. Yang pertama yang kita sudah bisa lakukan, teladan. Mungkin satu ungkapan yang kita bisa pegang itu ya, satu teladan 5 baris penjelasan gitu ya. Dan kemudian itu menjadi 5 baris doa. Teladan itu untuk saya, nggak usah dibagi-bagi, nggak usah menggunakan kita perlu menelan, nggak usah ngomong kita, ngomong saya saja. Jadi firman ini atau melalui tokoh ini, nah ini yang saya teladan, bisa jelaskan. Kemudian dari teladan itu sebenarnya kita bisa bicara yang lebih dalam lagi dengan memahami begini. Itu yang sebenarnya mau dikatakan oleh Tuhan kepada saya. Jadi lewat cerita ini, lewat tokoh ini, Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada saya. Dan kemudian bagaimana saya menangkapnya? Dengan memikirkan, dengan mencari teladan, memikirkan teladan. Itulah sebenarnya cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa yang menarik, apa yang menarik perhatian saya, itu akan terpengaruh oleh pengalaman saya. Pemahaman saya, pengalaman saya, itu akan membuat saya memberi perhatian tertentu. Jadi kalau misalnya ngomongin Eleazar, itu yang merasa sudah tua, terus ngikutnya umur Eleazar sudah tua tapi masih cakep gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngomongnya sama anak-anak coba. Kalau Bapak Ibu, kalau anak-anak yang membaca teks ini, apakah tertarik kepada 90 tahun tapi masih cakep? Anak kecil nggak akan tertarik. Ya begitu, pengalaman kita, pemahaman kita akan membantu kita untuk memahami, menangkap pesan dari Tuhan lewat perikop itu. Ya seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan itu tadi. Kemudian kalau berdoa, bicaranya kepada Bapa. Kenapa bukan Tuhan? Bapak Ibu ingat aja ya, kalau di dalam gereja Katolik, kalau kita menyebut nama Tuhan, yang kita tuju siapa? Yesus kan? Jadi nggak mungkin ya Tuhan, tapi di bawahnya dengan perantaraan Yesus Tuhan kan? Nggak bisa. Bicara kepada Tuhan dengan perantaraan Tuhan, gimana? Bicara kepada Bapa dengan perantaraan Kristus. Nah, sekarang begini, ketika tadi saya mempelajari teladan, mendalami teladan orang yang ada di dalam cerita itu, saya mendengarkan Tuhan bicara apa kepada saya, gitu kan? Kemudian di dalam doa, apa yang sebenarnya terjadi? Saya menanggapi firman yang disampaikan Tuhan kepada saya. Jadi lewat perikop, lewat kisah, ini Tuhan bicara, lalu saya menanggapinya dengan berdoa. Dan ya itu tadi ketika jadi doa yang kita ucapkan itu sekali lagi bersumber pada kitab suci, keren kan?
Doanya bukan bersumber dari keinginan pribadi saya, tapi bersumber pada firman. Kurang keren apa coba? Nah, ada pertanyaan yang perlu disampaikan? Nggak ada kan? Wong gampang. Cuma nggak pernah aja. Coba Bapak Ibu latihan 10 kali lancar. Nah, nanti habis ini kita akan lihat dengan cara lain, tapi prinsip dasarnya sama. Tapi kita akan lihat dengan cara yang lebih maju. Tapi karena snacknya kayaknya banyak dan minumannya panas, jadi kita istirahat dulu ya. Iya, istirahatnya diperpanjang karena ada yang mantap lain. cocok. Mari